Difusi sendiri itu bagaimana menggambarkan proses pertukaran atau perpindahan pergerakan ion, gas, maupun cairan molekul dari luar sel ke dalam sel ataupun sebaliknya. Beberapa contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menyemprotkan parfum dari satu sudut ruangan, kita menunggu beberapa detik kemudian akan tersebar aroma parfum di setiap sudut ruangan tersebut. Nah, ini menggambarkan bahwa bagaimana difusi gas yang ada pada parfum itu bisa menyebar di dalam udara, memenuhi ruangan dalam udara dalam suatu ruangan, sehingga kita bisa mencium aroma parfum tersebut. Yang kedua, apabila kita meneteskan pewarna makanan atau teh atau kopi di dalam air, maka dengan mudahnya itu kita bisa melihat ada tercampur antara warna dari teh ataupun pewarna ataupun kopi yang kita taruh ke dalam pelarut air atau air tersebut. Nah, itu penyebaran partikelnya terjadi secara difusi. Kemudian yang berikut contohnya yaitu misalkan orang yang menghisap rokok dari jarak 5 meter saja kita sudah bisa menghirup aroma rokok. Nah, ini sama, penyebaran partikel asap rokok itu menyebar dalam ruang udara dengan proses difusi. Yang berikut ada kita membuat mie, misalnya mie bisa menjadi lembut dan bisa matang karena ada difusi air yang masuk ke dalam mie lewat proses pemanasan juga. Kemudian misalkan balon helium, dia bisa mengempis sedikit demi sedikit setiap hari saat helium ini berdifusi melalui balon ke udara. Kemudian misalkan kita melarutkan gula, baik gula batu maupun gula pasir ke dalam air, pasti kita akan mendapatkan rasa air yang tadi tawar, dia berubah rasa menjadi manis. Oke. Contoh difusi pada makhluk hidup, misalkan proses respirasi yang terjadi pada makhluk hidup. Kita menghirup oksigen, oksigen akan berdifusi masuk ke dalam sistem peredaran darah kita dan akan mencapai sel-sel. Kemudian oksigen akan digunakan untuk pembentukan energi bagi tubuh. Nah, sisa proses pembentukan energi bagi tubuh adalah gas karbon dioksida. Kemudian gas ini harus dikeluarkan, dia berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah kita, masuk ke dalam darah, kemudian diangkut bersama udara pernapasan keluar dari tubuh lewat udara ekspirasi. Yang berikut proses penyerapan air oleh rambut-rambut akar sampai mencapai tumbuhan. Pada bagian-bagian tumbuhan itu juga melalui proses difusi. Kemudian yang contoh yang berikut, bagaimana ginjal kita bisa bekerja menyerap urea yang berlebihan di dalam darah yang melewati ginjal. Kemudian limbah-limbah yang ada pada darah itu bisa disaring dan diserap oleh pembuluh di dalam ginjal, kemudian dibentuk bersama dengan urin dan dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Yang berikut ada beberapa proses yang mempengaruhi berjalannya suatu proses difusi. Contohnya ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, suhu. Nah, kalau kita lihat kecepatan difusi ini, kalau ukuran partikelnya semakin kecil, maka pasti kecepatan difusinya juga semakin besar. Contohnya, kalau kita melarutkan garam dan gula pasir, kalau garam itu dia ukuran partikelnya lebih kecil ketimbang gula pasir, maka kalau kita larutkan pasti lebih cepat menyebar di dalam satu gelas air, yaitu partikel garam ketimbang gula pasir. Atau kita melarutkan gula batu dengan gula pasir, pasti yang lebih cepat larut yaitu gula pasir ketimbang gula lempeng atau gula batu tadi. Kemudian jarak semakin dekat, jarak antara dua konsentrasi menyebabkan kecepatan difusi juga semakin besar. Yang berikut itu suhu apabila semakin tinggi, maka dia akan mendapatkan energi yang lebih besar untuk bergerak sehingga kecepatan difusinya semakin besar. Contohnya kita larutkan gula di dalam air hangat dan air es. Kalau air yang hangat suhunya itu bisa lebih mempercepat proses difusi, sementara kalau dalam air es pasti penyebaran partikel atau proses difusinya lebih lambat ketimbang air yang hangat kalau kita melarutkan gula. Oke.